Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentu hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita lanjutkan kembali materi kita dengan suasana yang masih sama, suasana pembelajaran melalui media internet, melalui daring. Tapi Pak Saran yakin semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sehingga tidak menghalangi sesuatu pun untuk kemudian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita mulai seperti biasa, mari terlebih dahulu kita awali kegiatan belajar kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan doa yang baru saja kita panjatkan menjadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang pandai akalnya dan pandai perilakunya sehingga mampu menggunakan ilmu yang kita miliki untuk kemanfaatan yang lebih banyak di masa-masa yang akan datang. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini pelajaran kita adalah Nabi Muhammad SAW teladanku pada subtema sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang Bapak banggakan, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Satu pertanyaan buat anak-anak sekalian, kira-kira siapa teladan kita yang patut kita teladani dalam hal berperilaku jujur? Ya, betul 100%. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam perilaku terpuji jujur. Nabi Muhammad SAW jujur dalam perkataan, juga jujur dalam perbuatan. Saking jujurnya beliau di kaumnya, kaum Quraisy pada waktu itu memberi beliau sebutan, memberi beliau julukan dengan sebutan Al-Amin. Anak-anak ada yang tahu apa artinya Al-Amin? Pintar, 2 jempol buat ananda sekalian. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita sebagai umatnya agar memiliki perilaku yang jujur, bersikap jujur. Jujur kepada siapa? Yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib. Yang kedua adalah jujur kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, jujur kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, jujur kepada bapak ibu guru kita. Dan yang kelima, bersikap jujur kepada semua orang di sekitar kita. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selain sikap jujur tersebut, pertanyaannya adalah kapan kita diwajibkan atau kapan kita diperintahkan agar memiliki sikap jujur? Ada yang tahu? Pintar. Anak-anak hebat, luar biasa bisa menebak. Jujur itu dimanapun, kapanpun, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Mengapa kita perlu bersikap jujur? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah SAW memerintahkan kita berperilaku jujur. Pasti ada hikmahnya, pasti ada keuntungannya. Kira-kira anak-anak tahu apa hikmah yang bisa kita petik dari perilaku jujur? Baik, yang pertama adalah dengan bersikap jujur pasti kita dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dengan bersikap jujur pasti anak-anak juga akan disayang sama orang tua.
pasti dicinta sama orang tua. Orang tua mana coba yang tidak bangga, yang tidak senang punya anak yang jujur? Lalu yang ketiga, kalau anak-anak bisa bersikap jujur, kita bisa bersikap jujur di semua lingkungan, terutama di sekolah, maka insya Allah guru-guru kita, bapak ibu guru kita, semuanya pasti sayang dengan kita. Kenapa? Karena jujur. Karena jujur. Orang tua sayang, bapak ibu guru sayang, dan yang keempat, orang yang bersikap jujur pasti banyak temennya. Pasti banyak temennya. Ayo anak-anak, mau punya banyak teman apa sedikit? Kalau pilih banyak teman, bersikap yang jujur. Kalau mau pilih sedikit teman, ya sudah, gak usah bersikap jujur. Tapi saya yakin, bapak yakin, anak-anak sekalian pasti ingin punya banyak teman. Maka caranya bersikap jujur. Lalu yang terakhir, keuntungan dengan bersikap jujur. Insya Allah dengan bersikap jujur, Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita semuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ini materi kita tentang sikap jujur pada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Maka anak-anak setelah ini, mari kita memulai diri kita untuk berlatih bersikap jujur. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan anak-anak bisa membuat kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.